Sopo kan begitu. Kekuatan yang dibentuk dari bawah itu sangat kuat dibanding dengan dibentuk mulai atas. Atasnya api tapi ngisore podo turu kabeh, tidak bagus. Tapi yang bergerak dari bawah, atasnya kesundul. Akhirnya bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng hadirin wal hadirat warga besar Thariqah Shiddiqiyah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus ditunggu? Monggo dipun milai mawon iki keranten kata ibu-ibu nggih pun larut-larut malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Welas Asih, meneruskan daripada instruksi pelaksanaan pramusjab dari Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Tikiyah Surabaya. Antara lain saya bacakan surat instruksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita mengharap berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sesuai ketentuan anggaran dasar bab 10 pasal 36 dan anggaran rumah tangga bab 8 pasal 35 yang telah mengamanatkan untuk dilaksanakannya musyawarah jabang atau musjab organisasi Sidikiyah, dan untuk suksesnya pelaksanaan musjab maka dianggap perlu untuk melaksanakan pramusjab. Penjelasan tentang mekanisme pramusjab sebagai berikut. 1. Adanya proses evaluasi para kandidat calon ketua dan pengurus DPC Orsid dengan teknis pelaksanaan yang disederhanakan sesuai dengan situasi dan kondisi kecamatan masing-masing. 2. Pengurus DPC Orsid menyampaikan pemberitahuan tentang jadwal pramusjab kepada badan organisasi DPD Orsid untuk dilanjutkan kepada ketua DPD Orsid sebelum dilaksanakan. 3. Agenda pramusjab ialah untuk menampung aspirasi dari anggota atau warga di kecamatan tersebut tentang usulan nama-nama calon ketua dan pengurus DPC Orsid melalui musyawarah. Tidak ada ketentuan berapa jumlah kandidat yang dicalonkan, paling sedikit 3 calon, antara lain ketua, sekretaris, bendahara. Apabila SDM-nya mencukupi, bisa dilengkapi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga DPD Orsid. Keempat, calon ketua dan pengurus DPC Orsid harus memenuhi syarat antara lain: 1. Bersih dari paham gerombolan. 2. Siap bergerak untuk bersih-bersih. 3. Sudah mengikuti sosialisasi pelestarian ajaran Toreko Sidikiyah Indonesia. 4. Ketua DPC Orsid yang sudah menjabat 2 periode disarankan untuk tidak dicalonkan sebagai ketua DPC kembali. Selanjutnya adalah pengurus DPC Orsid menyampaikan hasil pelaksanaan pramusjab kepada badan organisasi DPD Orsid untuk dilanjutkan ke ketua DPD Orsid perihal nama-nama calon ketua dan pengurus DPD Orsid untuk melanjutkan dilakukan evaluasi bersama terhadap para calon yang diusulkan paling lambat 14 hari terhitung sejak surat ini dikeluarkan. Demikian surat instruksi pramusjab ini untuk dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi wilayah. Surat instruksi yang telah saya bacakan tadi sudah jelas bahwasanya kriteria untuk malam hari ini yang dicalonkan untuk jadi ketua DPC, sekretaris, dan bendahara. 3 ini sebenarnya sudah memenuhi syarat karena memang ini yang paling diperlukan, tapi lebih baik lagi yaitu sesuai dengan susunan-susunan ADART-nya yang sudah termaktub di anggaran dasar rumah tangga DPD Orsid, yaitu nanti ada bidang organisasi, ada bidang hubungan antar organisasi, ada bidang kemakmuran, ada bidang program khusus, dan ada bidang media. Nah, bidang media ini sangat diperlukan, biarpun yang lain tidak ada, media harus ada, karena ini sesuai dengan pesan sang guru bahwasanya di setiap DPC itu perlu untuk mengadakan catatan-catatan sejarah, catatan-catatan langkah awal adanya Sidikiyah di daerah tersebut, itu dimulai di DPC atau di kelompok kausaran yang telah ada. Dukungan dari Kecamatan Wonosobo, Pak. Loh, selagi jelas ini tidak memperhatikan dari masyarakat. Yang jelas ini yang hadir di sini. Jadi yang milih yang karena apa? Semua ini adalah teman-teman daripada DPC Rungkut, termasuk dari Gunung Anyar, termasuk dari
tergelis, termasuk dari Wonocolo Pak Benar, nggih. Nah, niku harus ada walaupun satu orang itu mewakili. Ini teman sahabat karib di DPC Rungkut. Tanpa Pak Benar sepi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili dari bidang pengembangan organisasi DPD Orsid Kota Surabaya. Saya dan Mas Idris, saya juga sebagai anggotanya Mas Idris sebenarnya. Di sini cuma mau menyampaikan beberapa hal, di antaranya mari kita semua semangat giat untuk berorganisasi. Oleh karena Sang Maha Guru dawuh, organisasi Siddiqiyah inilah sekarang menjadi kolwatnya warga Torekoh Siddiqiyah. Kalau zaman dulu kolwat itu ada kolwat duduk, kolwat jalan. Sekarang kolwatnya itu berada di organisasi Siddiqiyah. Jadi beruntung banget kita semuanya ini menjadi warga Siddiqiyah yang mau berorganisasi. Di samping jika kita sebagai manusia ini tidak mau berorganisasi, dawuh Sang Guru itu adalah mengkufuri wujud dirinya sendiri. Oleh karena itu mari kita sambut seruan Sang Maha Guru, kita berorganisasi untuk tujuan khususnya melestarikan dan penjagaan Torekoh Siddiqiyah. Semalam saya rapat terbatas, saya, Bapak Muhammad Idris dan Bapak Abidin, untuk menentukan atau ya istilahnya memilih secara musyawarah calon ketua dan bendahara serta sekretaris, juga bagian bidang-bidang yang lain. Mungkin nanti kami mohon kesepakatan dari saudara-saudari semuanya. Sudah kami tetapkan di situ, nanti tinggal mohon persetujuan panjenengan sedaya. Itu diantaranya wujud kesemangatan kita. Lagi bentuk organisasi di Indonesia ini mulai dari sekitar tahun 2007 sampai sekarang itu yang menjadi ketua dan sebagainya ya Mas Idris, yang jadi bendahara, jadi sekretaris, dirangkap Mas Idris semua. Nah, itu tidak sehat menurut ADRT, tidak sehat. Makanya ini diadakan generasi penerus agar potensi-potensi yang ada di dalam saudara-saudara kita yang lain bisa muncul dan bisa berkembang. Monggo Mas Idris. Bapak Sunari atau Bapak Narno sebagai sesepuh di pembentuk secara awal Siddiqiyah di Rungkut ini, ya mereka itu sebenarnya saya sendiri juga nggak ada apa-apanya dengan mereka ya, karena pengikut saya pengikut setelah mereka. Ini Pak Sunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri shawatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, di malam ini di sini majelis Torekoh Siddiqiyah Cabang Rungkut mengadakan pramucap untuk di wilayah. Semoga selalu dapat ridhonya Allah dalam rangka melaksanakan pramucap ini. Sudah terpilih siapa-siapa nanti, semoga bapak-bapak saudara-saudara sekalian bisa merestui apa yang telah dibentuk oleh saudara-saudara kita serta bapak-bapak yang
yang mana kita sudah tahu bahwasanya Pak Sunari inilah cikal bakal Sidikiyah di anak cabang Kecamatan Rungkut, termasuk Pak Sunarno, dulu ada Pak Mas Oon, juga ada Pak Haji Karnanto, Pak Panur, dan lain sebagainya. Pak Woyo ini juga, jangan lupa aku kembali lali Pak Woyo. Pak Woyo ini juga termasuk orang-orang yang pertama di Sidikiyah di Kecamatan Rungkut. Nah, ini nanti juga akan kita buat sejarah nih. Jadi supaya nggak lupa nanti untuk anak-anak cucu kita nanti, biar niku Sidikiyah nang Rungkut itu apa sih? Oh, gini. Kalau memang kita ini yang cerita ini sudah meninggal, terus apa itu karena makanya nanti memang beliau itu sangat teliti dan sangat bagus sekali untuk menekankan bahwasanya di setiap DPC itu ada bidang media yang mana bisa menuliskan sejarah. Artinya ya ini tadi, supaya nanti anak cucu kita tahu, cukup dengan membaca buku atau istilahnya itu nanti ada skrip atau file-file tentang sejarah itu nanti yang membuat adalah bidang media. Makanya setiap DPC harus ada media. Demikian para hadirin sekalian, langsung saya sepakat di antara 25 orang yang kemarin itu, mungkin ibu-ibu masih belum tahu bahwasanya kita semua sepakat setuju untuk memilih Mas Abidin sebagai ketua. Nah, ini monggo untuk yang belum ini loh setuju ya. Monggo ibu-ibu terutama yang kemarin apakah setuju Mas Abidin jadi ketua DPC Orsid untuk periode tahun 2022 sampai 2027. Setuju ibu-ibu? Setuju Bu. Alhamdulillah ya. Karena ini adalah tanggung jawab. Soalnya nek misalnya gak gelem Mas Bidin, kongkon ngomong yang ngarepe putune Yai. Yai kula boten urus tadi pengurus. Nah, masalahnya gitu. Kita masih gelem. Jadi semua karena ini memang sudah disebutkan bahwasanya polwatnya warga Sidikiyah ini di organisasi. Biarpun jadi warga, maksudnya bukan pengurus ya, itu juga karena kalau pengurus nggak ada warganya, nggak ada anggotanya ya, sing ngurus apa, termasuk juga sinergisitas atau perhubungan atau kerjasama antara nih pengurus dengan yang diurus ini sebenarnya sangatlah erat. Pengurus nek sing diurus ya ngurus apa. Demikian pula sebagai yang diurus, kalau nggak ada yang ngurus ya tola-tole gak maju blas. Ape kausaran sapa sing ngandani, ndone dia naiki ya dan sebagainya. Akhirnya terbengkalai, tidur akhirnya. Turu ngorok sampai suwe gak tangi-tangi. Adikku asik kita jaga gitu. Sebagai warga Sidikiyah nggak boleh seperti itu. Karena apa? Organisasi itu ada dua. Organisasi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi sebenarnya ismi wal udwan itu kalau di organisasi dengan baik kalah yang organisasi baik itu. Yang organisasi birri wat taqwa itu kalah. Kalau birri wat taqwa itu sembarangan, artinya ngentengno. Artinya, wah, dia kan orang-orang yang bertakwa. Dia kan menganjurkan kebaikan, tapi ngiler tok isine. Berarti ngorok tok isine, gak tahu kegiatan. Ditarik urunan, aduh menian, dan lain sebagainya. Karena apa? Urunan itu adalah ketahanan, kekuatan. Kemudian ini Mas Abidin sedanten setuju nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Mas Abidin, saya kira nanti bisa memberikan sedikit ulasannya atau Alhamdulillah Teman-teman berbahagia para ibu-ibu hadirin berkhair mudah-mudahan saderengipun kawula matur dumateng senior-senior kula niki mohon dukunganipun bapak-bapak kali ibu-ibu niku monggo sareng-sareng nggih
niki amanah sebenarnya nek kula didatosi teng ajeng niku mboten alhamdulillah kula saestu innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggih lah setelah niku mangke nek sareng-sareng bareng niku istilahnya maju berkembang sami-sami lah kula alhamdulillah lah nek mboten lah napa niki amanah kok lah niku kedae kula mboten alhamdulillah kados tiyang barat rene berginjal-ginjal mboten niki amanah amanat niku mboten gampang niku amanat kula niku kula mungkin mboten sami kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggih nek kula napa panjenengan sedaya istilahnya matur dumateng jenengan sedaya monggo sareng-sareng belajar nggih berorganisasi organisasi niku wau wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lah sebenarnya napa iki? Menawi barang sing sae niku dikoordinir niku menang ya. Tapi sing mboten sae niku nek dikoordinir nggih menang juga. Sami-sami niku. Lah mila niki sing wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa nggih kedah maju ngoten lho. Kedah dikoordinir. Niku teng mriku. Istilahnya jalanipun nggih muga-muga nek masalah pinter kula mboten wis blas niku malah mboten kertos malah organisasine sedika niku kan pinter kula nggih gampil nggih mboten sebab sing penting kang purun sebab bareng-bareng istilahipun nggih nek ten lintune wah mangke enten misi visine niku pedakan maju setunggal-setunggal niku lah niki mboten enten calone setunggal tok napa calone nggih nggih sak monten mawon nggih menawi enten kelepatipun kula nyuwun agunipun pangapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.